Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang nggak jawab radikal. Salam Pancasila. Nah, tadi kan sudah disampaikan serbaguna. Jadi salamnya pun banyak, nggak apa-apa. Yang penting artinya baik semua itu kan. Tapi ada lagi satu, 77 tahun yang lalu, tepatnya bulan Oktober tanggal 1 tahun 1945, yang mulia Panglima Besar Revolusi Bung Karno, presiden pertama kita, mengeluarkan maklumat pekek merdeka yang harus dijawab oleh masyarakat bangsa Indonesia. Tetap ada pekek merdeka. Nah, karena kita merdeka dari kolonialisme tapi belum dari new kolonialisme, nah, maka mari kita pakaikan merdeka supaya kita merdeka seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Kurang kompak. Tangannya diangkat, yang semangat dan ikhlas saya doakan masuk surga. Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita takzimi bersama guru kita Buya Kiai Haji Abdul Syakur Yasin, yang kami hormati para narasumber, ada Pak Yudi Hamka tadi yang paparannya luar biasa, kemudian dari Pemda Indramayu, yang mewakili Ibu Bupati, hadirin sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ulama, para masyayikh, para ustadz, ustazah, ya. Semoga majelis yang mulia ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya dan masyarakat bangsa dan negara. Saya yang terakhir, makanya saya kesimpulan aja udahlah. Closing statement, ya. Closing statementnya apa yang disampaikan oleh Buya, yang disampaikan oleh Pak Yudi, yang disampaikan oleh dari Pemda tadi, semuanya betul. Bahwa ini yang namanya asimetris war, perang asimetris, perang proksi. Pasca Perang Dunia Kedua, diikuti berdirinya PBB, diikuti berdirinya negara-negara dunia ketiga yang dijajah selama itu. Praktis tidak ada kolonialisme. Kemudian di sisi yang lain, negara-negara dunia ketiga bekas jajahan tadi bangkit membangun jiwa nasionalismenya untuk kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah oleh kaum kolonialisme. Di sisi yang lain, negara-negara kolonial atau adidaya adikuasa tidak rela melepaskan diri atau tidak rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya supaya tetap bisa mengkontrol, tetap bisa mengendalikan negara-negara bekas jajahannya. Maka apa yang dilakukan negara-negara yang baru merdeka, yang baru membangun jiwa nasionalisme,
maupun jiwa religiositas tadi disampaikan oleh Buya, diadu domba, dibuat konflik dengan apa? Disebarluaskan antitesa kontra nasionalisme, yaitu transnasionalisme. Jadi kontra nasionalisme adalah transnasionalisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, marxisme, leninisme, khilafahisme, wahabisme. Ya, apa yang terjadi? Negara-negara dunia ketiga yang mayoritas berpenduduk muslim tadi, ketika disebarluaskan khilafahisme, wahabisme sebagai kontra nasionalisme, jangankan kok orang-orang non muslim, orang Islam pun akan terjadi resisten. Yang terjadi adalah kegaduhan, tidak sempat membangun, konflik, tidak maju-maju, konsumtif seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudi Hamka tadi, sahih ya. Sehingga Pak tetap ketergantungan sama mereka, tetap di bawah kontrol mereka. Dihancurkan sejarah bangsa, disesatkan, dibiaskan sejarah bangsa, sehingga harga diri, kehormatan, kepercayaan diri sebagai bangsa udah. Ngakui Jambu Indramayu aja kok berat banget sih. Jambu Bangkok lah gimana coba? Betul kan? Apalagi ini polisi baru diserang sana sini. Oh saya Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid. Nah, mazhabnya al polisi al densus ya. Pokoknya mazhab apa aja silahkan, yang penting jangan ngawur ya. Ngawuriyah kan nggak boleh bro ya. Nah, mazhab ngawuriyah itulah mazhab yang anti nasionalisme. Mazhab ngawuriyah itulah mazhab yang memecah belah persatuan bangsa tadi. Makanya selama 2 dekade zaman Orde Lama, waktu itu zaman Bung Karno, belum ada undang-undang anti subversif yang memproteksi ideologi negara Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena undang-undang anti subversif baru ada tahun 63, yaitu Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963, dan saat Orde Lama belum diterapkan. Yang terjadi apa? 15 kali pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Mulai dari DITII Kartosuwiryo, mulai dari PKI Madiun, PRRI Permesta, RMS Republik Maluku Selatan, pemberontakan Batalion 426, pemberontakan Andi Anjis dan lain sebagainya, puncaknya G30 SPKI. Saat itu Bung Karno anti neoliberalisme, anti kapitalisme, tetapi ketahanan nasionalnya goyah karena belum ada undang-undang yang memprotek ideologi negara. Kemudian Orde Baru zamannya Presiden Soeharto, ketahanan nasionalnya stabil karena diterapkan undang-undang anti subversif tadi, nggak ada pemberontakan. Tetapi neoliberalisme, kapitalisme marak masif sehingga memunculkan oligarki 1% dikuasai oleh konglomerasi. Mulainya dari mana? Dari Orde Baru dulu, kemudian Orde Reformasi 98. Harapan kita semuanya, baik-baiknya Orde Lama, baik-baiknya Orde Baru digabungkan menjadi Orde Reformasi.
kekurangan orde lama, kekurangan orde baru dibuang, mikul dhuwur mendem jero. Apa yang terjadi orde reformasi? Satu, undang-undang anti subversif justru dicabut. Akhirnya ideologi-ideologi transnasional makin masif merajalela di Indonesia. Ditunjang iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, ditunjang digitalisasi, teknologi informasi yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, sehingga ketahanan nasional goyah, konflik, terjadi polarisasi. Jadi apa yang dikhawatirkan Buya tadi secara logika itu pasti terjadi secara logika. Tapi kenapa bangsa Indonesia kok tidak konflik-konflik? Nah, bangsa Arab satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama, pecah menjadi 21 atau 22 negara. Bangsa Eropa 2 atau 3 etnis suku bangsa pecah menjadi 27 negara. Sekarang tambah lagi itu perang Ukraina sama Rusia. Bangsa kita 1.300 suku bangsa lebih, bahasa lokalnya lebih dari 700, etnis besarnya lebih dari 300, agamanya banyak, aliran kepercayaannya samblek, waduh banyak banget itu. Tuh, tersebar pada 17.480 pulau, bayangkan aja. Kok tidak sampai konflik? Itu tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskannya. Jadi apa yang disampaikan Buya tadi betul. Sehingga ketika saya banyak ditanya ketika berkunjung ke negara-negara, saya jadi ingat tadi Buya mengatakan, saya waktu ke Suriah itu lewat Beirut, Lebanon. Perjalanan 3 jam persis seperti saya dari Tangerang ke Indramayu ini ya, 3,5 jam. Iya, dari Beirut ke Damaskus itu 7 kali checkpoint, harus nyerahin paspor, nyerahin apa. Saya nggak bisa bayangkan. Saya tadi dari Tangerang sampai ke Indramayu ya, nyerahin paspor harus 7 kali. Banyak para pengamat politik yang tanya ke saya, waktu itu saya masih di Densus, kenapa Indonesia kok belum konflik? Kan manggal ditanya begitu saya. Karena negara-negara dunia ketiga, Suriah, Libya, Somalia, Nigeria, Afghanistan, Irak, udah konflik semua. Apalagi fenomena Arab Spring. Nah, Indonesia nggak konflik-konflik, bingung mereka. Makanya saya bilang, kalian tidak akan mampu membuat bangsa kami konflik. Kenapa? Karena bangsa kami, negara kami adalah sepotong tanah dari surga, dijaga oleh wali-wali Allah. Para wali-wali Allah, para ulama, para tokoh agama, tokoh nasional tadi merumuskan Pancasila yang mampu mempersatukan heterogenitas, pluralitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Kita mau bicara komunisme, marxisme, leninisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, esensinya ada semua di Pancasila. Membicara apa aja ada di situ. Kok ini mau diganggu-gugat? Dan yang kedua, kami bangsa Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal keagamaan, silaturahmi dan gotong royong. Betul? Di tempat Anda saya bilang, di negara-negara Anda yang katanya maju, sehari nggak kerja, sehari nggak makan. Di Jepang seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Di negara kami seumur-umur nggak kerja, makan terus. Karena tadi silaturahmi dan gotong royong. Makanya coba teman-teman para ulama
para daiyah ya. Silakan googling. Menurut World Giving Index, Indonesia adalah negara atau bangsa yang paling dermawan di muka bumi. Iya. Betul, saking dermawannya banyak yang salah mendistribusikan ke kelompok radikal. Kalau MNC enggak. MNC nanti akan kolaborasi sama BNPT untuk itu. Kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya bahwa radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama sejatinya adalah fitnah bagi agama. Tidak ada kaitannya radikal terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tapi ini memang radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme tersebut terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Kebetulan di Indonesia itu mayoritas berpenduduk Muslim, sehingga semua tahanan terorisme yang kami tangkap, kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Saya mohon maaf, saya nggak berani mengatakan Islam. Kenapa? Karena Islam yang kami yakini, yang kita yakini semua, apa Bu ya? Al-Islamu ya'lu wa la yu'lam alaih. Mereka bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam yang mewajibkan rahmatan lil, yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan ihsan di dalam peribadatan, yang mewajibkan hubul waton minal iman, mencintai tanah air dan bangsanya, yang mewajibkan persatuan, yang mewajibkan perdamaian. Ya, kontra sekali dengan nilai-nilai Islam. Sehingga bagi kami radikal terorisme mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Ini yang memecah belah umat Islam, dan ini adalah proxy war. Contoh, Hizbut Tahrir pusatnya di mana Bapak Ibu? Inggris, London. Ikhwanul Muslimin pusatnya di mana? Dulu di Mesir. Begitu Presiden Nursi jatuh, pindah ke induk semangnya, Inggris, London. Teroris separatis KKB pusatnya di mana kantornya? Inggris. Panglimanya Benny Wenda menjadi warga negara Inggris. Ada dulu aliran yang disesatkan oleh MUI yang menyesatkan, saya nggak berani nyesatin. Ahmadiyah pusatnya di mana? Inggris. Kemudian ada Syiah. Ini sangat ekstrim, anti sahabat, ya. Makanya disebut Syiah London. Pusatnya di mana? Di sana ada camp ini untuk menampung para kombatan, para teroris dari negara-negara konflik, Suriah, Libya, Afghanistan, Irak dan lain sebagainya, dengan alasan stateless, mereka tidak punya warga negara, maka untuk menghormati HAM ditampung. Pertanyaannya, yang ditampung kok terorismenya bukan korban terorismenya? Itulah yang disebut khilafah Britania. Betul? Kenapa? Persemakmurannya mana? Malaysia, betul? Singapura, India, Australia. Pernah ada teroris di sana? Pernah ada? Kata Cak Lontong, mikir. Jadi tanfiziahnya itu yang buat ISIS siapa, yang buat Al-Qaeda siapa, yang membuat 92 peperangan di abad 21 itu siapa?
di new colonialism, kolonialisme bentuk baru. Saudara-saudara kita yang terpapar paham radikal terorisme atau paham new Khawarij tadi, ya mereka secara tidak sadar atau OTG menjadi agen-agen atau menjadi proksi-proksi new colonialism itu. Makanya dikatakan ala innahum humul mufsiduna walaki la yashurun, surat 2 ayat 12. Jangan digabung. Surat 2 ayat 12 apa? Oh 212. Oh iya. Ya kalau surat 2 ayat 12 kalau digabung 212 itu bunyinya, ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tetapi tidak menyadari alias OTG. Nah, jadi solusinya sebagai penutup ini, solusinya bagaimana? Kelompok radikal terorisme mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam ini adalah krisis spiritualitas di dalam Islam, krisis ihsan di dalam Islam. Ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan zahir, dengan keras dan tegas, makanya beliaunya dalam wujud manusia dan di depan para sahabat, disaksikan para sahabat, Jibril menanyakan tentang rukun di dalam agama. Apa itu iman? Disebut 6 rukun iman. Apa itu Islam? Disebut 5 rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Baru apa itu ihsan? Iman, Islam, ihsan, itu dalam Islam. Nah NII, nah ini Jawa Barat itu banyak NII, kepalanya termasuk LDII dan lain sebagainya, itu tidak mengenal rukun ihsan. Rukun agamanya rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad, nggak ada ihsannya. HTI, Hizbut Tahrir, rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah, nggak ada ihsannya. Jaringan teroris, Jamaah Islamiyah, Jamaah Rusdaulah dan lain sebagainya, rukun iman, rukun Islam, rukun jihad, tidak ada ihsannya. Padahal ihsan itu kata Nabi, ketika kita sholat beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak yakin betul bahwa kita selalu diawasi oleh Allah sehingga kita terdorong untuk berakhlakul karimah. Maka Allah katakan inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, rahmat dan kasih sayang Allah itu ada pada orang-orang yang ihsan. Nah disinilah pentingnya apa yang disampaikan oleh Buya tadi, reinterpretasi Islam, reaktualisasi Islam, reinterpretasi ajaran ulama terdahulu. Dan pentingnya para ulama untuk merubah paradigma, jangan hanya sebagai kepala gudang, tapi harus menjadi kepala pabrik. Kalau kepala gudang itu hanya menghafal, membaca, nyampaikan, orang tahu produktif, tidak pernah kreatif dan inovatif, tidak pernah ikra dalam makna riset. Betul ya? Jadi ulama Indonesia harus menjadi kepala-kepala pabrik kayak beliau-beliau ini. Bangga dong kita sebagai orang Indonesia. Ini kalau nggak diculik di Indonesia, diculik sama MNC, dipertahankan sama Jepang sana. Tepuk tangan tuh. Ya. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa yaitu membangun ihsan, spiritualitas, akhlak, perilaku, budi pekerti. Membangun badan artinya tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga ilmu pengetahuan,
dan teknologi, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Perpaduan antara spiritualitas dan profesionalitas itulah bangsa Indonesia yang diharapkan ke depan mampu memimpin peradaban dunia. Amin. Sejarah membuktikan sebelum abad Masehi, nenek moyang kita Nusantara pernah menguasai peradaban dunia. Awal Masehi, di abad 2 Masehi, bangsa kita, nenek moyang kita sudah mampu membuat kapal 70 meter lebih atau 700 meter, sehingga mampu memuat 700 kuda, terbesar di dunia. Blueprint kapal-kapal dunia sekarang ini adalah produk daripada nenek moyang kita. Pertengahan Masehi ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Kutai Kartanegara dan lain sebagainya, pernah memimpin peradaban dunia bangsa kita. Artinya apa? Secara teori sosial, sejarah pasti berulang. Maka yakinlah Bapak Ibu semuanya, bangsa kita insya Allah wa insya Allah ke depan akan mampu memimpin peradaban dunia lagi. Amin. Kuncinya hanya satu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjadi bangsa yang aman, damai, maju, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. Pondok pesantren cadang pinggan membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.